warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku. Serta tidak lupa kami haturkan salam hormat kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan bergabung dalam forum pendidikan Pancasila dan keluarga negara, serta berkenan membagikan video-video pembelajaran yang telah kami susun pada putra putri. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita masih memasuki pada bab 4, yaitu tentang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan kedua hari ini, anak-anakku, kita memiliki topik 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian subtopik yang kedua adalah berbicara pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga subtopiknya adalah tentang berbicara bagaimana kita untuk berperan serta dalam bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian anak-anakku, seperti apakah kedalaman materi hari ini? Seperti biasa, mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, pada hari ini kita masih membahas bab 4, yaitu dengan topik bahasan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Anda lihat narasi materi yang tidak jauh berbeda dengan pertemuan minggu kemarin pada pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini, tujuan materi hari ini masih sama, yaitu warga negara memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi, kemudian mencintai negara Indonesia. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas masalah kemerdekaan beragama, kemudian dilanjutkan dengan pertahanan dan keamanan negara, yang sekaligus membahas masalah bela negara. Mari kita awali pertemuan kita dengan kemerdekaan beragama. Tapi jangan lupa anak-anakku, sebelumnya Anda subscribe yang belum subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya agar apabila ada materi baru Anda dapat mengikuti dengan cepat. Kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan. Di negara Indonesia, kemerdekaan untuk menganut kepercayaan agama menjadi salah satu bentuk keyakinan dan hak yang harus dijunjung tinggi. Di negara Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Pengertian kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan lingkungannya. Adapun kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap individu bebas untuk memilih dan memeluk suatu agama dan kepercayaan yang diyakininya serta menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Hal ini berarti setiap individu tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan pihak manapun untuk menganut suatu agama dan kepercayaan, meskipun kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak asasi manusia setiap individu. Namun kemerdekaan beragama tersebut tidak juga harus dimaknai sebagai kebebasan atau kemerdekaan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini diulang-ulang untuk terjadi penekanan bahwa kebebasan itu artinya bukan kebebasan tidak beragama. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Jadi kalau sudah diberikan kebebasan beragama, ibadahnya harus sesuai dengan agamanya. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Ketentuan tentang kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, ini pasal 29 ayat 1. Pasal ini dimaknai bahwa ketika negara sudah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara otomatis setiap warga negara juga harus berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga disinilah makna dari bahwa kebebasan yang dimaksud itu adalah bukan kebebasan tidak beragama, tetapi kebebasan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang ketiga, kebebasan beragama meyakini kepercayaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Dan yang keempat, pasal 28 ayat 2, setiap orang yang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan-ketentuan di atas semakin menunjukkan bahwa Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama. Nah ini ya, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Diperlukan hal-hal sebagai berikut: adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Tiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. 4.
adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap toleran merupakan sikap meninggalkan atau melebihkan yang berkaitan dengan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, yaitu tentang pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Artinya bahwa jika kita itu ada perbedaan pemahaman, maka di situ kita harus memiliki sifat menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Masing-masing agama dan kepercayaan yang diyakini tidak boleh mengganggu atau menistakan, menjamin keberadaan agama dan kepercayaan lainnya. Keberadaan agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia harus mengutamakan sikap toleransi, membina kerukunan, saling gotong royong, dan saling menghargai bagi pemeluknya untuk beribadat sesuai keyakinannya. Konsep toleransi. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ada konsep trik kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama. Adanya kesepemahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Jadi di dalam pemahaman seagama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, sesama umat itu di dalamnya, apabila ada perbedaan yang sederhana, yaitu diharapkan masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenakan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan-perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama. Ini tidak seagama ya, dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kemudian selanjutnya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu yang dikandung maksud adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati peraturan-aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, itu tentang konsep toleransi, kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Membangun toleransi dan kerukunan umat beragama itu dengan cara pengembangan sifat toleran dalam kehidupan sehari-hari. Sifat toleran itu membiarkan sesuatu bergerak. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Negara juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Demikian anak-anakku, itu berkaitan dengan materi kemerdekaan beragama.
Kemudian kita menuju kepada pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, dari sub keempat kita akan membahas pengertian pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tapi jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe segera untuk subscribe, kemudian tekan notifikasi agar apabila ada materi baru anak-anakku segera mengikuti dengan cepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan berdasarkan buku putih tentang pertahanan nasional, pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, keseluruhan, dan kewilayahan. Kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasionalnya digunakan bagi upaya pertahanan. Keamanan dapat dimaknai sebagai keadaan aman atau ketentraman. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik atau militer yang berasal dari luar. Negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik. Dalam menjaga sistem politik ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia membela dan mempertahankannya. Sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa, serta mengandung tata nilai menyeluruh. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang dikenal dengan istilah Sis-Hankam-Rata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hanya hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sis-Hankam-Rata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan, jadi untuk rakyat. Kesemestaan, artinya seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. C. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar untuk merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Wujud bela negara.
ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskampling, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, dan tentu juga pelajaran-pelajaran yang lain. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, PNR, dan pramuka, atau aktif dalam kegiatan OSIS. Pengabdian sebagai anggota TNI, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian yang dimiliki, ya bisa dokter, perawat, ya tukang masak, chef pun bisa, ya misalnya dia seorang penjahit pun bisa untuk memiliki sifat bela negara, dan tentunya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Demikianlah anak-anakku materi yang telah kita pelajari bersama. Mari kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu sistem pertahanan dan keamanan. Yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia. Demikianlah anak-anakku kesimpulan materi hari ini telah kita simpulkan secara bersama-sama. Pak Budi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi tutur kata, ucap, ataupun dari segi tulisan. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.